kecilin deh ya, jangan terlalu kenceng. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, atau selamat pagi, selamat sore teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu analisis kualitatif kation. Nah, jadi nanti teman-teman akan melaksanakan praktikum ya. Di modul yang ketiga itu sudah mulai analisis kualitatif. Kan pertamanya bikin larutan dulu untuk membuat sampel dan reagennya. Kemudian teman-teman akan mempraktikumkan analisis kualitatif. Di antaranya ada kation, ada juga anion. Seperti yang teman-teman ketahui, apa sih yang dimaksud dengan kation? Apa sih yang dimaksud dengan anion? Saya tidak akan membahas mengenai anion, tapi akan membahas mengenai kation. Di mana kalau misalkan suatu unsur, suatu molekul memiliki muatan, nah itu dinamakan ion gitu kan ya. Jadi ion adalah suatu unsur itu adalah atom ataupun molekul yang memiliki muatan. Tentunya muatan itu ada dua jenis. Teman-teman juga pasti mengetahui di mana muatannya ada yang positif, ada juga yang negatif muatannya. Nah, kalau misalkan unsur, molekul, atau analit yang memiliki muatan positif dinamakan kation gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengidentifikasi di dalam sampelnya itu ada kationnya. Nah, kalau misalkan di dalam air, apakah ada ion timbalnya? Tidak. Misalkan timbal itu kan unsurnya Pb. Misalkan Pb-nya Pb2+, nah itu ion timbal. Nah, kita untuk membuktikan ada ion timbal atau tidak, yaitu dengan cara analisis kualitatif. Baik, di sini analisis kualitatif itu dipelajari di mata kuliah ini, di mana analisis kualitatif itu adalah analisis pemastian identitas kayak tadi. Benar tidak sih? Misalkan di dalam sampel itu ada ion timbalnya, ada ion merkurinya atau raksanya, ada ion emasnya, gitu kan ya. Itu analisis kualitatif, memastikan ada tidaknya analit. Kemudian ada analisis kuantitatif. Kalau analisis kuantitatif berbeda dengan analisis kualitatif. Dimana kalau analisis kuantitatif itu kita berbicara mengenai seberapa banyak sih gitu jumlah analit dalam sampel. Nah, jadi kalau ingin menghitung kadar digunakan analisis kuantitatif. Kalau misalkan Anda ingin memastikan identitas, ada tidaknya analit dalam sampel, ada tidaknya atau jenisnya apa, itu dinamakan analisis kualitatif. Nah, untuk analisis kualitatif kation, tadi kation itu adalah ion muatan positif, itu ada dua cara. Yang pertama, ini secara umum dulu ya, analisis kualitatif itu ada dua cara, di mana ada reaksi kering, ada juga reaksi basah. Kalau misalkan kering berarti kita tidak melibatkan pelarut atau tidak melibatkan medium berair gitu ya. Itu namakan reaksi kering. Kalau misalkan reaksi basah, tentunya teman-teman juga bisa memahami kalau basah itu ada medium pembasahnya. Jadi melibatkan pelarut. Jadi reaksi terjadi dalam medium pelarut atau pembawa atau dalam bentuk cair. Nah, di sini analisis kualitatif juga macam-macam jenisnya. Dari mulai pemanasan, kemudian ada uji nyala. Nah, uji nyala kemarin sudah sedikit saya sampaikan di laboratorium. Jadi uji nyala di sini berbeda dengan uji nyali gitu kan ya. Kalau uji nyala di mana menggunakan api. Nah, api tersebut digunakan sebagai medium penghantar panas. Nanti si sampelnya dibakar, kemudian diamati warna apinya warna seperti apa. Nah, itu dinamakan uji nyala. Kemudian ada uji spektroskopi. Nah, uji kualitatif juga bisa menggunakan uji spektroskopi, yaitu spektroskopi emisi namanya, spektroskopi emisi atom. Kalau AS itu dalam bahasa Inggrisnya, kalau saya Indonesiakan spektroskopi emisi atom. Jadi yang dianalisis adalah emisi yang dihasilkan dari atom tersebut. Nah, hanya kalau di mata kuliah analisis farmasi dasar tentunya belum dipelajari tentang instrumen yaitu uji spektroskopi emisi, tapi hanya sebatas reaksi atau sebatas mengamati sifat fisika dan sifat kimianya. Kemudian uji boraks. Nah, ini hampir sama uji boraks itu dengan uji nyala. Ini juga cara kering. Uji nyala kan nggak pakai pelarut.
Uji boraks juga sama. Kemarin saya mencontohkan di mana ada bakso, ada mie basah. Diambil sejumlah sampel, masukkan ke dalam cawan penguap, ditambah sedikit metanol, kemudian dibakar dengan api gitu. Kemarin saya jelaskan di laboratorium pada saat responsi praktikum. Kemudian nyala apinya gimana? Kalau hijau, nah itu diduga gitu ya, baru diduga mengandung boraks. Kemudian uji nyala di sini. Flame test berarti nyala di sini api, berarti ya menggunakan nyala api, di mana pengujian ini merupakan uji perubahan warna api. Tadi sudah saya jelaskan nih, kita amatinya warna apinya seperti apa, apakah kuning, merah, atau bahkan hijau seperti boraks, atau seperti apa. Kemudian di sini biasanya nyala api itu identik dengan ion logam tertentu yang diuji. Misalkan ada ion natrium, nah itu ion kalium, beda-beda warnanya. Kemudian terjadi karena eksitasi elektron oleh panas. Mungkin ada agak bingung ya eksitasi itu seperti apa. Jika di psikokimia, anak-anak mungkin sudah paham karena mendapatkan materi dasar mengenai eksitasi. Jadi gini, maksudnya eksitasi itu. Di dalam atom, misalkan mau natrium, mau kalium, atom itu terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, inti atom itu merupakan massa dari atom itu sendiri, di mana inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kemudian, di luar inti itu dikelilingi oleh elektron. Nah, kalau misalkan elektron itu diberikan energi, kalau di sini ceritanya dibakar dengan api, maka otomatis energi tersebut itu akan menyebabkan elektron itu naik. Yang asalnya kan mungkin teman-teman belajar di SMA, bahwa elektron itu memiliki tingkatan atau berada di lapisan yang KLMN. KLM itu yang kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3. Coba nanti teman-teman pelajari teori atom. Nah, di mana elektron itu kan bisa naik ke atas kalau ada energi. Atau dianalogikan, Akang dan Teteh di kampus itu mau naik ke lantai 2 kan perlu energi. Nah, maka otomatis energinya dari mana? Bisa saja dari hasil metabolisme tubuh, reaksi pembakaran, sehingga menghasilkan energi, maka bisa naik tangga gitu. Elektron juga sama, elektron bisa naik karena ada energi dari mana? Dari api. Kemudian, karena elektron itu diciptakan oleh Tuhan itu berada di tempatnya masing-masing, jadi kalau elektronnya naik, kemudian nanti dia akan turun kembali secara spontan. Nah, turunnya kembali energinya dikemanain tuh? Dibuang atau gimana? Energinya ya tentunya dilepaskan kembali. Nah, yang dilepaskan itu dinamakan diemisikan namanya. Jadi bisa diamati oleh teman, oh, warna yang diemisikan dari atom tersebut warnanya hijau, warnanya merah. Nah, itu sehingga warna api itu kelihatan secara kasat mata itu memiliki warna yang identik sesuai dengan ion logam yang dilakukan uji nyala. Kemudian tadi kan reaksinya kering tuh. Maksudnya kering kan dibakar, gak ada apinya, gak ada airnya. Kemudian dengan menggunakan instrumen spektroskopi emisi, emisi juga di situ tidak ada airnya. Kalaupun sampelnya dilarutkan, nanti pelarutnya akan diuapkan, hilang. Jadi intinya pada saat pengamatannya tidak ada air atau tidak menggunakan pelarut. Yang kedua sekarang menggunakan pelarut berarti reaksinya disebut reaksi basah. Nah, biasanya yang dilakukan teman-teman nanti pada saat praktikum adalah reaksi basah yang paling banyak dibandingkan reaksi kering. Kalau reaksi keringnya hanya uji nyala, tadi uji boraks itu ya. Hanya beberapa saja sampel yang dilakukan uji secara kering. Kebanyakan secara basah dalam bentuk larutan. Sehingga sebelum praktek teman-teman bikin larutan dulu gitu. Membuat sampel simulasi. Jadi misalkan kalau identifikasi timbal, bikin larutan yang mengandung timbal atau PB gitu kan ya. Kalau misalkan kalsium, bikin larutan yang mengandung kalsium gitu. Nah, di sini karena dalam bentuk basah, maka ada beberapa hal yang bisa diamati. Biasanya dilakukan kemarin dijelaskan sama saya itu dilakukan di dalam tabung reaksi gitu kan ya. Apa yang bisa diamati? Yang bisa diamati adalah reaksi pembentukan endapan. Ada sampel yang asal mulanya bening, tidak berwarna, tambahkan reagen. Oh, terbentuk nih endapan berwarna putih gitu. Nah, itu adalah dinamakan analisis kualitatif dengan pengamatan, yaitu pembentukan endapan. Kemudian ada pembentukan gas atau pembebasan gas. Biasanya itu bisa diidentifikasi dengan terbentuknya
gelembung udara. Nah, jadi yang asalnya larutan sejati tidak berwarna, tambahkan reagen atau tambahkan apapun sehingga terbentuklah gas. Nah, itu reaksi pembebasan gas atau pembentukan gas. Nah, yang paling sering adalah uji perubahan warna. Nah, ini yang sering dilakukan di laboratorium adalah reaksi warna, di mana sampel dimasukkan ke tabung itu kan ya, tabung reaksi, kemudian tambahkan reagen. Oh, terbentuk warna merah bata, warna kuning. Itu banyak sekali analisis kualitatif yang parameter pengamatannya adalah reaksi warna. Baik sampelnya adalah sampel organik maupun sampel anorganik. Kalau yang organik contohnya misalkan identifikasi flavonoid, identifikasi alkaloid pada penapisan fitokimia gitu kan ya, menggunakan reaksi drag and drop, Mayer dan sebagainya. Nanti teman-teman pelajari di semester berikutnya. Nah, kation itu kan ada beberapa jenis, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan 4, juga golongan 5. Yang akan saya bahas itu adalah golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 4 dan 5 nanti coba teman cari ya di literatur. Biasanya kalau analisis kualitatif kation, anion, itu teman-teman bisa baca di buku namanya Vogel. Nah, di situ buku Vogel itu lengkap semuanya. Dari kation maupun anion, dari golongan 1 sampai golongan berikutnya. Nah, sengaja saya tugaskan supaya teman-teman punya nilai tugas, itu yang pertama. Yang kedua, supaya teman-teman mau membaca, mau buka buku. Jadi jangan sampai bukunya itu jadikan hiasan gitu ya, di belakang itu jadikan background teman-teman untuk melakukan selfie, misalkan wah kelihatannya seperti student gitu kan ya. Di belakangnya banyak buku, padahal bukunya belum pernah disentuh sama sekali, hanya sebagai hiasan saja. Nah, mudah-mudahan dengan saya memberikan tugas, teman-teman mau buka itu buku. Jika punya buku Vogelnya, silahkan buka langsung di rumah ataupun di kosan. Jika tidak punya, silahkan teman-teman ke perpustakaan, itu ada beberapa buku Vogel yang edisi ke-1, kedua, atau jilid 1, jilid 2 aja sudah ada. Kalau enggak, misalnya di perpusnya, malas ke perpus, saya kalau tidak salah ada punya e-booknya. Jadi teman-teman bisa buka. Karena dengan e-book ini bisa dibuka di handphone, dibuka di laptop. Tapi biasanya kalau dalam bentuk e-book itu suka malas buka gitu ya. Itu pengalaman mahasiswa yang sebelum-sebelumnya sudah saya kasih e-book buku Vogel itu nggak dibuka ternyata. Jadi enaknya memang kembali ke cara dulu, yaitu buku fisik yang teman-teman harus punya dan harus baca. Oke, di sini klasifikasi kation itu ada golongan 1, 2, 3 sampai golongan 5. Nah, golongan 1 di mana di sini ada PB, PB-nya di sini yang 2+, ada Hg, Hg+, dan Ag+. Nah, pada golongan 1 ini memberikan positif terbentuk endapan jika ditambahkan reagen asam klorida atau HCl. Jadi misalkan saudara belum tahu nih sampelnya itu termasuk kation yang mana, coba saja tambahkan HCl. Jika terbentuk endapan berwarna putih, maka ini diduga kationnya golongan 1 gitu. Walaupun belum jelas ini golongan satunya apakah PB, apakah Hg atau Ag. Makanya ada pengujian lebih lanjut di sini. Ini hanya untuk konfirmasi saja bahwa sampel tersebut masuknya ke ion kation yang mana, golongan 1, golongan 2, atau yang lain. Nah, kalau golongan 1 di sini cukup saja si sampel ditambahkan HCl. Jika terbentuk endapan, maka ini bisa disimpulkan termasuk golongan 1. Nah, sekarang kalau golongan 2 gimana? Nah, kalau golongan 2, jika setelah ditambahkan HCl itu nggak ada endapan. Nggak ada endapan di situ bukan berarti tidak ada ion sama sekali gitu kan ya. Bisa saja ada ion positifnya di situ. Cuman kita uji lagi apakah masuk ke golongan 2, golongan 3, 4, atau 5. Nah, kalau misalkan untuk golongan 2, setelah tambahkan HCl nggak ada endapan, kemudian coba teman-teman uji dengan menggunakan H2S. H2S itu bentuknya gas ya, di sini agak susah gitu. Jadi harus ada gas H2S yang dihasilkan dari suatu reaksi, atau memang sudah ada tabung yang mengandung H2S. H2S itu aromanya ya seperti aroma kentut ya, punten, karena H2S yang dikeluarkan dari hasil metabolisme tubuh manusia ya itu adalah salah satunya adalah H2S. Jadi aromanya seperti itu. Ya, kalau misalkan ditambahkan H2S, jika terbentuk endapan setelah dialiri gas H2S, maka Anda bisa menduga ini golongan 2 nih gitu. Golongan 2 di mana di sini sangat banyak sekali
ada Hg2+, Bi2+, Cd2+, dan seterusnya. Ini adalah golongan 2. Gitu. Terus, setelah ditambah HCl, tidak terbentuk endapan. Setelah ditambah H2S juga tidak terbentuk endapan. Oh, berarti ini bukan golongan 1, bukan juga golongan 2. Mungkin golongan 3, kita coba saja. Nah, setelah diuji dengan kedua reagen tidak memiliki respon, atau tidak menghasilkan respon, coba di sini apakah terbentuk endapan nggak? Setelah ditambahkan amonium sulfida atau NH4S di sini. Kalau misalkan ada endapan, maka diduga ini termasuk golongan ketiga. Apa saja golongan ketiga? Nah, ini nih. Ada kobalt, nikel, besi, gitu. Ada kromium, aluminium, seng, ada juga mangan di sini. Tapi kalau misalkan setelah diuji dengan NH4S atau amonium sulfida tidak ada endapan juga, Anda juga jangan langsung berkecil hati. Bisa saja di sini masuknya golongan keempat dan golongan kelima. Coba di sini dengan NH42CO3, apakah ada endapan nggak? Kalau ada endapan setelah ditambahkan reagen ini, maka bisa saja diduga golongan keempat, yaitu ada kalsium, strontium, dan barium di sini. Terus, jika tidak bereaksi dengan golongan sebelumnya, ini mana? Nah, kalau tidak bereaksi dengan reaksi-reaksi sebelumnya, berarti diduga ini masuk ke golongan yang kelima, yaitu ada magnesium, natrium, amonium, dan litium. Gitu ya, teman-teman. Bagaimana cara teman-teman memahami prinsip pengklasifikasian sampel yang mengandung ion positif atau kation. Nah, di sini ada flowchart atau diagram alir yang tadi saya jelaskan kan hanya dalam bentuk kalimat. Nah, kalau dalam bentuk diagram alirnya seperti ini. Misalkan di sini ada larutan nih. Ada larutan, anggap saja di dalam larutan itu kita tidak tahu ini golongannya, golongan yang mana, atau semua golongan ada di situ, misalkan. Jadi misalkan nanti teman-teman bikin larutan, larutannya dicampur-campur. Campur-campur ya semua. Ada peraknya, ada merkurinya, ada timbalnya, tembaganya, kadmiumnya, semuanya dicampur. Itu kan golongan 1, 2, 3 sampai golongan 5 gitu ya. Maka coba saja gitu. Saya ingin mengidentifikasi misalkan golongan, apakah ada golongan satunya tidak. Nah, di sini maka ada tambahan HCl. Kalau ada endapan, setelah tambah HCl, berarti ini adalah golongan 1 gitu. Berarti kan filtratnya bukan golongan 1 tuh. Nah, disaring berarti di sini residunya atau endapannya, residu itu endapan ya, tertinggal di kertas saring, berarti filtratnya kan lewat tuh dari kertas saring. Coba diuji dengan H2S tadi. Kalau dengan H2S ada endapan, maka itu termasuk golongan keduanya. Golongan kedua yang ini nih, tembaga, kadmium, merkuri, kemudian dan yang lainnya. Kemudian kalau misalkan ada endapan, berarti ada filtrat tuh. Nah, si filtratnya disaring juga. Saring coba diuji dengan amonium klorid, NH4Cl atau amonium sulfida, NH4S tadi kan ya. Nah, kalau misalkan ada endapan, berarti itu endapannya adalah endapan golongan kation golongan yang ketiga. Kalau ada endapan berarti ada filtrat. Coba saring lagi filtratnya. Saring lagi filtratnya. Ditambahkan di sini pereaksi natrium karbonat. Di sini Na2CO3. Nah, kalau ada endapan, maka ini masuk kation golongan keempat. Nah, kalau misalkan filtratnya ini mau dilakukan pengujian konfirmasi boleh. Misal kalau nggak dilakukan pengujian, berarti otomatis itu sisanya adalah golongan kation yang kelima. Gitu aja. Nah, teman-teman tulis ini kalau bisa, tulis mau pakai tulisan tangan, mau di print, tempel di dinding, hafalin aja, gak usah dihafalin sebenarnya. Tinggal dibaca jadi ulang-ulang, oh itu golongan ini, golongan ini, golongan ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya pengalaman saya dulu waktu kuliah, itu di semester 1 disuruh sama dosen diberikan tugas untuk menggambar di kertas karton gitu. Kemudian dikumpulkan, harusnya sih jangan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dinilai, kasih lagi ke mahasiswa, tempelin aja di kosan tuh biar lihat tuh mahasiswanya. Alur pengujian kation, anion seperti apa. Terus kita bahas satu-satu. Tadi kan ada golongan 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Yang saya bahas adalah 3 golongan. Golongan ke-1, golongan kedua, golongan ketiga. 4, 5-nya silakan angkapi nanti ya. Golongan 1 tadi. Golongan 1 itu diantaranya ada Pb, ada Hg, ada juga
Ag, atau ada timbalnya yang 2 plus, ada merkuri atau raksa, merkuri itu nama lainnya adalah raksa, kemudian ada perak. Nah, di sini reaksi yang sederhana yaitu menggunakan asam klorida. Tadi setelah saya jelaskan, golongan 1 itu jika ditambahkan HCl menghasilkan apa? Menghasilkan endapan berwarna putih. Nah, ini nih. Nah, kalau misalkan ini adalah uji golongan 1 yaitu yang tadi yang merkuri, perak, timbal di sini yaitu dengan cara ditambahkan larutan HCl. Larutan HCl-nya HCl encer juga bisa. Yang disebut HCl encer berarti bukan HCl yang langsung dari botol pekatnya, bukan. Jadi yang sudah mengalami pengenceran, udah ditambahkan air gitu ya. Nah, biasanya konsentrasinya bebas, mau 1 normal, 1 molar, boleh silahkan. Asalkan encer gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ingin mendapatkan endapan yang banyak, ya sedikit pekat lah HCl-nya. Tapi itu juga kalau analitnya tidak terlalu banyak, ya maka membentuk endapannya nggak terlalu banyak juga. Nah, tadi kalau misalkan setelah ditambah HCl, kemudian terbentuk endapan, itu kan positif golongan 1 tuh. Tapi golongan 1 itu ada 3. Ada merkuri, ada perak, ada juga timbal. Nah, masalahnya itu yang mana tuh endapan putih teh? Endapan putih miliknya si perak, endapan putih miliknya si timbal, endapan putih miliknya si merkuri. Nah, yang mana? Maka diuji konfirmasi namanya. Coba si endapan itu dididihkan dengan menggunakan air, dididihkan. Nah, kemudian ada 2 bagian tuh. Kalau sudah dididihkan, endapannya kan tadi disaring. Endapannya coba dididihkan dengan air panas, dalam air atau ditambahkan air panas kalau di praktikum itu supaya cepat. Kalau ada yang larut, maka itu adalah ion timbal atau Pb nih sebelah sini. Kalau ada yang larut, saya coba kasih ini ya. Nah, sebentar ya, supaya saya bisa menandai gitu ya. Jadi saya tidak terus-terusan berbicara. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Maaf ini agak jadi bebelenyengan ya. Ntar saya ulangi lagi ya teman-teman. Tadi malah keluar nih. Saya coba buka lagi materinya. Ada yang crash, ada yang tabrakan sepertinya karena saya membuka beberapa aplikasi. Kemudian saya juga membuka internet. Jadi agak berat nih. Sebentar saya buka dulu ya. Tadi saya menjelaskan itu sampai golongan 1 ya, yang ini nih. Ini yang golongan 1. Ntar ya agak terganggu. Ya udahlah gini aja nih, ya mau saya tandai pakai stabilo. Nah di sini kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan sampel ditambah HCl ada endapan, nah itu berarti golongan 1. Cuma golongan 1 itu ada 3 ya. Ada merkuri, ada timbal, ada juga perak gitu. Untuk konfirmasi, jadi endapan itu endapannya perak, endapannya timbal, atau endapannya merkuri. Nah, kemudian uji nih ditambahkan air, dipanaskan. Kalau misalnya setelah dipanaskan itu ada yang terlarut, nah yang terlarut kan kita nggak tahu nih, yang terlarut itu apakah benar-benar timbal atau
Bukan, kalau misalkan di situ ada timbalnya, maka dicoba saja diuji konfirmasi ulang. Jadi jangan kita langsung menyimpulkan, wah pokoknya nama yang larutannya itu berarti timbal. Belum. Uji konfirmasi yaitu dengan cara ditambahkan kromat. Nah, di sini ada K2CrO4 nih. Kalau misalkan terbentuk warna kuning, nah, endapannya berwarna kuning, maka di sini Anda bisa menyimpulkan di situ ada timbalnya gitu. Tapi kalau tidak menghasilkan respon seperti itu berarti tidak ada timbalnya. Terus, tadi kan ya kalau ada endapannya diuji dengan air panas dengan cara dididihkan, ada yang filtratnya atau larutannya, ada juga endapannya. Nah, endapannya itu kita bisa menduga, endapannya itu bisa saja itu adalah Hg atau Ag atau merkuri atau perak. Nah, di sini untuk membedakan apakah endapan itu merkuri atau apakah endapan itu perak, maka diuji saja dengan amonia di sini. Tambahkan amonia atau NH3. Sama ini juga encer hanya 6 molar nih. Nah, tambahkan. Nah, kalau misalkan terbentuk endapan berwarna hitam atau abu-abu, maka Anda bisa menyimpulkan itu adalah merkuri. Tapi kalau misalkan endapannya tidak menghasilkan endapan abu-abu, maka bisa saja itu perak. Nah, coba Anda konfirmasi ulang saja. Ditambahkan lagi HCl. Nah, kalau terbentuk endapan putih, nah berarti itu adalah perak gitu. Nah, diagram alir ini harusnya udah terbaca. Oh, itu tambah ini tambah ini. Itu hasilnya seperti ini. Terus kita lanjutkan. Nah, tadi kan golongan 1 tuh, sekarang golongan 2. Golongan 1 tadi dengan preaksi yaitu HCl. Kalau golongan 2 kita gunakan preaksi yaitu hidrogen sulfida atau H2S tadi. Kalau misalkan setelah ditambahkan HCl gak ada endapan, coba nih tambah H2S yang ini. Kalau ditambah H2S menghasilkan endapan, maka itu bisa saja kita menyimpulkan maksudnya ke golongan 2. Ternyata golongan 2 itu ada dua, ada golongan 2A dan golongan 2B. Golongan 2A apa saja? Di sini ada bismut, ada tembaga, ada kadmium. Ini juga ada AS, AS3+, AS5+, SB3+, SN4+. Nah, ini golongan 2, cuman golongan 2 yang B. Nah, pengujiannya, metodenya bisa saja menggunakan amonium perisulfida, polisulfida, atau menggunakan kalium hidroksida atau KOH. Mari kita lihat seperti apa. Nah, ini nih. Tadi kalau sampel ditambahkan H2S menghasilkan endapan, nah itu bisa saja Anda menyimpulkan golongan kedua. Tapi golongan kedua yang mana? Apakah golongan 2A? Apakah golongan kedua B? Caranya gimana? Gampang saja. Tambahkan reaksi. Bisa amonium polisulfida atau tambahkan KOH. Jika setelah ditambahkan KOH, ada sebagian yang larut. Nah, yang bagian larut itu berarti adalah golongan 2B. Nah, bagian residunya yang padatan itu adalah golongan 2A. Nah, kemudian di sini untuk konfirmasi ulangnya nih. Bila endapan yang terbentuk nih, endapan sulfida kation golongan kedua, itu banyak nih, mau ngajajar seperti ini, berjejer. Nah, coba dibilas, dicuci dengan amonium klorida, NH4Cl nih. Dicuci di sini bukan dicuci pakai mesin cuci ya, itu dengan cara dibilas dengan larutan itu. Nah, setelah dibilas, endapannya kemudian ditambahkan amonium polisulfida. Sambil dipanaskan, panaskan perlahan, kemarin itu kan ya. Kalau pakai tabung reaksi gimana cara menggunakannya. Nanti kan ada yang larut mungkin ya. Nah, kalau bagian yang larut, larutannya atau filtratnya, itu bisa saja Anda menyimpulkan itu adalah golongan kedua. Golongan kedua kan ada banyak nih, golongan kedua itu. Nah, ini golongan kedua. Tapi bagian padatannya ini adalah golongan A yang pertama, golongan 2 B, golongan kedua A. Kalau tadi golongan 2B. Nah, 2A itu ada diantaranya yang ini saja nih komponennya. Apakah ada konfirmasinya? Kita coba lihat. Nah, di sini ini pengujian, kalau tadi kan polisulfida nih. Kan ada dua cara tadi untuk membedakan golongan 2A dan golongan 2B. Yang pertama, amonium polisulfida. Yang kedua, menggunakan KOH. Nah, kalau KOH juga sama. Kalau misalkan yang masuk ke golongan ke-1, 2A, nah, di mana di sini bagian padatannya atau residu. Kalau bagian larutannya atau filtratnya itu adalah golongan 2B.
Cuman beda reaksinya. Kalau tadi mah amonium polisulfida, kalau di sini mah reaksinya menggunakan KOH atau kalium hidroksida. Nah, sekarang untuk golongan 2A juga bisa menggunakan reaksi asam sulfat dan natrium hidroksida. Nah, ini baru uji konfirmasi. Coba kita lihat uji konfirmasinya. Tadi golongan 2A kan ini saja nih, golongan 2A. Nah, golongan 2A itu adalah ada merkuri, ada timbal, ada bismut, ada tembaga, ada kadmium di sini. Coba kita tambahkan reaksi H2SO4 atau reaksi asam sulfat. Sebelum diuji, maka ditambahkan dulu asam nitrat nih, HNO2. Yang encer, nanti yang saudara buat nanti di lab. Kemudian dipanaskan, dididihkan di dalam tabung reaksi. Nanti kan ada dua bagian tuh. Ada filtratnya. Filtrat itu bagian larutannya. Ada residunya. Residunya itu adalah endapan. Nah, kalau misalkan yang endapan itu otomatis itu milik si Hg. Karena kita nggak tahu golongan 2A teh milik siapa. Milik Hg, milik Pb, milik Bi, milik Cu, milik Cd. Gitu. Kalau ditambahkan asam nitrat menghasilkan merkuri sulfida atau HGS, nah maka itu disimpulkan mengandung merkuri atau Hg. Tapi kalau misalkan filtratnya gimana tuh? Bagian larutannya gimana tuh? Apakah larutan itu milik Pb, milik Bi, milik Cu, atau Cd? Maka lakukan uji konfirmasi. Nah, tadi kan di sini menggunakan metode asam sulfat ditambah asam sulfat di sini. Nah, asam sulfatnya setelah ditambahkan, maka nanti dilihat jika ada endapan, maka endapan itu merupakan endapan timbal, yaitu pembentukan PbSO4 dari hasil reaksi antara Pb dengan H2SO4. Nah, uji konfirmasi lainnya boleh ditambahkan untuk memastikan itu adalah Pb, tambahkan indikator kalium kromat di sini K2CrO4. Kalau terbentuk endapan berwarna kuning, maka Anda sudah benar-benar yakin itu endapannya endapan timbal. Tapi di sini belum beres nih. Ini baru timbal, tapi bismut, Cu di sini tembaga dan Cd belum diketahui gitu. Nah, coba nih filtratnya ini ditambahkan garam nitrat dan garam sulfat. Nah, di sini kalau misalkan ditambahkan amonia pekat sampai basa, amonia itu sifatnya basa ya. Tapi kalau misalkan tambahkan amonia sampai pH-nya basa, maka akan terbentuk endapan ternyata. Endapannya itu, jika terbentuk endapan, itu berarti yang mengendap adalah Cu dan Cd, tembaga atau kadmium. Tapi kalau filtratnya adalah bismut di sini Bi. Untuk konfirmasinya, apakah itu benar-benar bismut? Jangan-jangan filtratnya itu nggak ada bismutnya. Coba saja si bismutnya ditambahkan HCl sampai larut, kemudian ditambahkan natrium tetraoksonat. Nah, nanti akan terbentuk endapan hitam. Nah, kalau udah ada endapan hitam, Anda merasa yakin, itu berarti bismut. Tapi yang ini yang kedua nih, kita nggak tahu nih, Cu atau Cd nih yang residunya. Nah, kalau misalkan untuk Cu, kita uji konfirmasi. Nah, yaitu dengan cara ditambahkan asam asetat encer sampai asam. Kemudian ditambahkan kalium perosianida. Nah, kemudian setelah ditambahkan kalium perosianida akan terbentuk endapan coklat atau larutan merah. Biasanya merah kecoklatan. Nah, kalau misalkan menghasilkan itu, maka Anda yakin ini adalah tembaga. Tapi kalau misalkan setelah ditambahkan reaksi kalium perosianida juga tidak ada respon, tidak membentuk endapan, tidak menghasilkan warna merah, maka coba ditambahkan KCN di sini, kalium sianida. Tambah KCN sampai warnanya hilang. Maka di situ Anda bisa menduga di situ ada ion kadmiumnya. Jadi coba nanti sama teman-teman pahami setelah saya kasih materinya, saya kasih penjelasannya, nanti coba dirunutkan si PowerPoint-nya. Oh iya, bener gak kayak gini, bener gak kayak gini, gitu ya. Kemudian golongan 2A, tadi kan reaksinya yang ini adalah reaksi asam sulfat. Nah, tadi kan ada dua, pakai asam sulfat untuk memastikan golongan konfirmasi kation golongan 2A, bisa juga menggunakan natrium hidroksida. Nah, kalau asam sulfat kan ini sudah saya jelaskan. Nah, kalau natrium hidroksida gimana? Nah, sama saja tuh kan kayak tadi, tambah asam nitrat,
Kalau terbentuk endapan hitam atau residu hitam, itu pasti merkuri, udah fix sampai situ. Kemudian di sini sisanya gimana nih? Yang timbal, bismut, tembaga, dan kadmium. Nah, untuk sisanya gimana? Maka dilakukan konfirmasi lanjutan, yaitu si filtrate tadi ditambahkan garam nitrat, kemudian ditambahkan tambahkan amonia pekat. Jadi garam nitrat dari Tb, bismut, tembaga, dan kadmium. Ini tambahkan dulu amonia. Kemudian nanti akan menghasilkan endapan tuh. Ada endapan, ada filtrat. Ada residu, ada filtrat. Ingat teman-teman, kalau endapan disebutnya residu, kalau larutannya itu adalah filtratnya. Jadi setelah tambahkan reaksi, terbentuk endapan. Nah, itu residu disebutnya. Maka residu itu ada dua jenis. Bisa saja residu itu milik Tb, atau residu itu milik bismut. Nah, gitu ya. Cara mengkonfirmasinya gimana? Ya udah tambahkan NaOH. Kalau misalkan residu itu endapan ditambahkan NaOH tetap terbentuk endapan, maka itu endapan bismut hidroksida. Tapi kalau misalkan setelah ditambahkan NaOH yang ini, si endapannya jadi larut, nah berarti itu adalah timbal gitu. Nah, itu untuk yang kedua ini. Sekarang yang filtrat ini digimanain? Filtratnya juga konfirmasi, karena filtrat itu bisa saja milik CU, milik CD. Yang mana nih? Punya CU atau CD? Yaitu dengan uji konfirmasi nih tadi. Sama uji konfirmasinya yaitu dengan menambahkan kalium ferrosianida. Nah, terbentuk endapan coklat atau warna merah. Nah, sama di sini uji CD-nya tambahkan kalium sianida sampai warnanya hilang. Atau tambah H2S hingga terbentuk endapan orange, yaitu endapan kadmium sulfida CDS. Itu hampir sama dengan yang ini, coba tuh ya, hampir mirip, cuman bedanya di sini ada uji konfirmasinya dibantu dengan NaOH, kalau tadi uji konfirmasinya dibantu dengan asam sulfat. Nah, yang ketiga adalah kation golongan ketiga. Tadi golongan satu sudah, golongan kedua juga sudah, sekarang golongan yang ketiga. Nah, golongan ketiga apa saja? Nah, ini tadi. Kalau sampel tambah HCl ada endapan, berarti itu golongan satu endapannya. Tapi kalau misalkan filtratnya diuji tambah H2S, ada endapan juga, itu golongan 2. Tapi kalau misalkan tidak ada endapan, filtratnya diuji lagi, ada endapan dengan menggunakan reaksi tadi itu reaksi amonium sulfida. Nah, maka otomatis itu golongan ketiga. Nah, golongan ketiga itu ada dua juga, sama seperti golongan 2. Ada golongan 3A, ada golongan 3B. 3A apa saja? Nah, ini 3A. Fe, aluminium, kromium. Zn atau zinc atau seng. Ada mangan, ada nikel, ada kobalt. Ini golongan kedua. 3B. Nah, uji konfirmasinya bisa dengan menggunakan asam klorida dan H2O2 di sini, hidrogen peroksida. Atau juga bisa menggunakan asam klorida dan hidrogen peroksida yang kedua. Kita lihat seperti apa uji konfirmasinya. Nah, ini uji konfirmasi untuk sampel kation golongan ketiga. Golongan ketiga tadi ada golongan ketiga A. Golongan ketiga tadi kan ada Fe, ada Al, ada Cr atau krom. Nah, kemudian ini endapannya itu milik Fe, milik Al, milik krom. Ya udah, kita coba endapannya kita cuci. Endapannya dicuci dengan NH4Cl atau amonium klorid. Nah, dicuci, dibilas gitulah dengan larutan amonium klorid. Kemudian ditambahkan natrium borat. Kemudian tambahkan H2O2. Tadi kan gitu ya. Tambahkan hidrogen peroksida 3%. Setelah ditambahkan hidrogen peroksida, nah kalau misalkan endapan yang nggak larut gitu, maka Anda mungkin bisa menduga bahwa itu adalah ion Fe. Nah, mungkin ada juga sedikit ion Mn juga, tapi sebenarnya itu yang paling banyaknya adalah ion Fe. Nah, ini untuk konfirmasinya gimana? Apakah itu Fe atau Mn? Maka kita coba uji. Uji larutkan endapan dalam HCl. Endapannya dilarutkan dulu dalam HCl, kemudian tambahkan kalium tiosianat. Nah, di sini KSCN. Nah, kalau misalkan terbentuk merah tua, menghasilkan berarti itu kompleks ferrisianida terbentuk. Nah, berarti kalau ada kompleks ferrisianida berarti ada Fe-nya di situ ya. Itu uji konfirmasi. Terus
Kalau tadi, balik lagi ke sini, setelah ditambahkan H2O2, kemudian menghasilkan residu dan filtrat, nah si filtratnya ini bisa saja itu adalah Al, Cr, atau ya aluminium atau Cr. Cr-nya kan ada dua jenis ya, Cr2 dan Cr3. Nah, ini yang mana nih? Apakah kromium atau aluminium? Maka di sini ada uji konfirmasi nih. Kalau untuk uji konfirmasi krom atau Cr, maka di sini tambahkan asam asetat sampai asam. Biasanya asam asetat glasial. Kemudian tambahkan Pb asetat di sini. Kalau ditambahkan Pb asetat menghasilkan endapan kuning, maka itu positif mengandung krom, yaitu Pb kromat nantinya. Jadi terbentuk senyawa tembaga timba kromat atau Pb CrO4. Tapi kalau misalkan setelah dilakukan pengujian tidak menghasilkan endapan kuning, oh mungkin misalkan di situ berarti ionnya bukan Cr, tapi Al. Coba saja uji. Al-nya si endapannya diasamkan dengan HCl, lalu dibasahkan dengan amonia sambil dipanaskan atau dididihkan, maka nanti akan terbentuk AlOH 3 kali seperti gelatin. Seperti gelatin kayak gel gitulah. Gitu ya. Nah, kemudian golongan B gimana? Kalau golongan B konfirmasinya menggunakan HCl hidrogen peroksida. Nah, kalau HCl-nya di sini nih. Nah, tadi kalau misalkan golongan 3B itu ada Mn, ada Zn, ada Co, ada nikel, Ni, ada mangan, ada seng, ada kobalt, ada nikel. Nah, coba kita cuci endapannya dengan menggunakan amonium klorid, NH4Cl, dan amonium sulfida, NH4S. Setelah itu, baru ditambahkan HCl. Kalau sudah ditambah HCl, nanti menghasilkan residu itu ada endapan, kemudian ada larutan. Nah, yang endapan, Anda bisa saja itu endapan endapan kobalt ataupun endapan nikel. Jadi yang mana tuh ini teh? Endapan ini milik kobalt atau milik nikel? Nah, baru ada uji konfirmasi. Nah, uji konfirmasi untuk kobalt atau CO, tambahkan amil alkohol, kemudian ditambahkan NH4SCN atau tetracyanokobalt di sini. Kemudian apabila membirukan lapisan amil alkohol itu setelah ditambahkan ke larutan sampel itu berada di atas karena beda basa jenis. Jadi ada dua lapisan. Lapisan amil alkohol, lapisan sampel. Nah, setelah tambahkan itu, jika warna lapisan itu menjadi berwarna biru, maka Anda bisa menyimpulkan itu adalah endapan dari kobalt. Tapi kalau misalkan konfirmasinya dengan menggunakan DMG atau dimetilglioksin, maka akan membentuk kompleks nikel dimetilglioksin. Nah, itu endapan merah yang dihasilkan justru. Kalau tadi mah diujinya dengan menggunakan amil alkohol, kalau ini mah diujinya dengan menggunakan dimetilglioksin. Kalau misalkan dimetilglioksin warna merah yang dihasilkan, maka itu adalah endapannya milik nikel. Sekarang yang filtrat nih. Tadi ada endapan yang diuji, sekarang filtratnya. Gimana filtratnya? Nah, filtrat itu bisa saja Mn, si filtrat itu bisa saja Zn. Kita nggak tahu ini Zn atau Mn. Maka kita haruslah uji konfirmasi. Nah, gimana caranya? Nah, tambahkan NaOH secara berlebih. Setelah ditambahkan NaOH, kalau berlebih berarti yang asalnya tidak basah sampai basah lah minimal gitu ya. Kemudian tambahkan hidrogen peroksida yaitu H2O2 3%. Baru dididihkan nih si sampel itu, si filtratnya dididihkan. Kalau sudah dididihkan, maka akan terbentuk endapan nih. Nah, endapan itu endapan siapa? Nah, kalau ada endapan berarti itu adalah Mn. Nah, tapi kalau filtratnya berarti itu adalah Zn. Tapi apakah itu Zn atau bukan? Maka uji konfirmasi. Nah, si filtratnya ini ditambahkan gas H2S. Nah, setelah ditambahkan H2S, apabila ada endapan putih, berarti si filtratnya ada Zn-nya. Kemudian, si residu, apakah residu itu benar-benar mangan? Uji konfirmasi juga. Nah, si residu yang ini, si endapannya dilarutkan dalam asam nitrat. Asam nitrat itu adalah HNO3 ya. Kemudian ditambahkan H2O2. Kemudian nanti akan menghasilkan larutan berwarna ungu. Nah, larutan berwarna ungu itu, maka otomatis Anda sudah yakin, oh residu ini benar-benar residu mangan. Gitu ya. Nah, ini ada tugasnya nih untuk teman-teman sekalian. Coba tuliskan untuk diagram kation golongan 4 dan golongan kelima.
Nah, buat di kertas A4 semua ya, supaya pada saat dikumpulkan itu semuanya homogen dalam menggunakan kertas A4. Nah, kami tunggu nanti untuk tugasnya, supaya teman-teman nanti dapat nilai tugas. Baik, mungkin saya cukupkan sekian untuk materi tentang analisis kualitatif kation. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan ditampung oleh teman-teman pertanyaannya. Nah, setelah nanti kita melakukan tatap muka di kelas, nanti teman-teman bisa langsung tanyakan ke